Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frida Agustin dari kelas 3B D4 Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang operasional kredit. Nah, pembahasan kredit yang pertama, tentunya kita akan mengenal tentang pengertian kredit. Teman-teman udah tahu belum apa itu pengertian kredit? Jadi, pengertian kredit itu adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pemberian bunga. Jadi itulah pengertian kredit. Yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang tujuan dari kredit ini. Kredit mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk mencari keuntungan, di mana hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima nasabah bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Tujuan yang kedua yaitu untuk membantu pemerintah. Semakin banyak kredit, maka semakin banyak pula dana untuk peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor real. Dan yang ketiga yaitu untuk membantu usaha nasabah. Tujuan lainnya itu untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana baik untuk investasi ataupun dana untuk modal kerja dan ataupun untuk konsumsi. Dengan dana tersebut, pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Jadi itulah beberapa tujuan yang diperoleh dari kredit. Nah, tentunya kredit ini juga mempunyai fungsi-fungsi kredit, di mana fungsi-fungsi kredit ada beberapa, yaitu yang pertama meningkatkan daya guna uang, yang kedua meningkatkan peredaran uang, yang ketiga meningkatkan peredaran barang, yang keempat stabilitas ekonomi nasional, yang kelima ada pemerataan pendapatan, dan yang keenam ada semangat berusaha, dan yang ketujuh ada hubungan internasional. Jadi itulah fungsi-fungsi kredit ini. Selanjutnya ada unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit ini ada 5. Yang pertama yaitu kepercayaan. Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena itu, tanpa kepercayaan, bank tidak akan memberikan kredit. Yang kedua yaitu kesepakatan. Adanya kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang memerlukan uang atau debitur. Yang ketiga adanya jangka waktu tertentu, di mana jangka waktu tertentu ini yaitu jangka waktu yang telah disepakati oleh pihak bank dan debitur dalam melunasi hutangnya atau jangka waktu pengembalian uangnya. Yang keempat ada resiko, yaitu kemungkinan bank tidak dapat menagih kembali kredit yang diberikannya. Penyebabnya, tidak ada satu orang pun yang dapat memastikan keadaan di masa depan. Semakin lama kredit yang diberikan, semakin tinggi ketidakpastian dan semakin besar pula resiko yang harus ditanggung. Dan yang terakhir ada imbal jasa. Imbal jasa ini diperoleh oleh bank atas kredit yang diberikan kepada debitur dalam bentuk bunga. Jadi itulah unsur-unsur kredit. Nah, yang selanjutnya kita akan mengenal tentang jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit ini ada sangat banyak macamnya. Yang pertama kita akan lihat dari segi kegunaannya. Dari segi kegunaannya, kredit ini dibedakan menjadi kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi ini adalah kredit yang digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru. Contohnya itu membangun pabrik kelapa sawit. Sedangkan kredit modal kerja ini adalah kredit yang digunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasinya. Contoh, untuk pembelian bahan baku. Selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis kredit dilihat dari
tujuan kredit. Dari segi tujuan kredit, yang pertama ada kredit produktif. Kredit produktif ini adalah kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi dalam suatu perusahaan. Yang selanjutnya ada kredit konsumtif. Kredit konsumtif ini adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Selanjutnya ada kredit perdagangan. Kredit perdagangan ini adalah kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut. Selanjutnya dilihat dari segi jangka waktu. Dari segi jangka waktu ada 3 jenis kredit, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Namun, umumnya orang hanya mengenal kredit jangka pendek dan kredit jangka panjang, di mana perbedaannya terdapat di jangka waktu penggunaannya. Kredit jangka pendek itu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun. Sedangkan kredit jangka menengah adalah kredit yang memiliki jangka waktu 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Dan kredit jangka panjang adalah kredit yang masa pengembaliannya paling panjang di atas, di mana pengembaliannya di atas 3 tahun. Selanjutnya kita akan mengenal jenis kredit dari segi jaminan. Dari segi jaminan, ada 2 jenis kredit, yaitu kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Kredit dengan jaminan ini adalah kredit-kredit yang diberikan dengan jaminan tertentu. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh calon debitur. Sedangkan kredit tanpa jaminan adalah kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat dari prospek usaha, karakter, serta loyalitas debitur selama berhubungan dengan bank tersebut. Selanjutnya ada kredit yang dilihat dari sektor usaha. Dari sektor usaha ada bermacam jenis kredit, yaitu kredit pertanian. Kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan dan pertanian rakyat. Kredit ini dapat berupa kredit jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya ada kredit peternakan. Kredit peternakan itu kredit yang diberikan untuk sektor peternakan. Selanjutnya ada kredit industri. Kredit yang diberikan untuk membiayai industri pengelolaan baik industri kecil, menengah maupun besar. Dan ada juga kredit pertambangan. Kredit pertambangan merupakan jenis kredit untuk usaha tambang, biasanya dalam jangka panjang. Ada juga kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau kredit untuk para mahasiswa belajar. Ada juga kredit untuk profesi, yaitu kredit yang diberikan kepada kalangan para profesional seperti dokter, dosen, atau pengacara. Dan terakhir ada juga kredit tentang kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah. Jadi sangat banyak kan jenis-jenis kredit yang wajib kita ketahui. Selanjutnya kita akan mengenal tentang prinsip-prinsip kredit. Prinsip-prinsip kredit ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu watak atau sifat seseorang, yaitu suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat latar belakang pribadi, seperti gaya hidup, hobi, social standingnya. Ini semua merupakan ukuran kemauan untuk membayar. Yang kedua, prinsip-prinsip kredit itu kemampuan, untuk melihat kemampuan nasabahnya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya. Kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuan dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengendalikan kredit yang disalurkan. Yang ketiga ada modal. Untuk melihat penggunaan modal, apakah efektif dilihat laporan keuangannya.
dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Selanjutnya ada kolateral atau agunan, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dipergunakan secepat mungkin. Selanjutnya ada kondisi perekonomian, di mana kondisi perekonomian adalah dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Dan yang terakhir ada constraint, adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada waktu tertentu. Jadi itulah prinsip-prinsip dari kredit ini. Selanjutnya dalam pemberian kredit ada beberapa aspek-aspek dalam pemberian kredit. Yang pertama itu aspek yuridis atau hukum. Yang kedua ada aspek pemasaran. Yang ketiga ada aspek keuangan. Keempat ada aspek teknis atau operasi. Dan yang kelima ada aspek manajemen. Yang keenam ada aspek sosial ekonomi. Dan yang terakhir ada aspek modal. Selain itu juga ada prosedur dalam pemberian kredit, di mana prosedur dalam pemberian kredit ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus pengajuan berkas-berkas. Yang kedua, berkas-berkas yang kita ajukan tadi harus melalui tahap penyelidikan berkas pinjaman. Yang ketiga ada tahap wawancara 1. Setelah selesai wawancara 1 ada tahap on the spot. Yang kelima ada tahap wawancara 2. Dan yang keenam ada keputusan kredit. Apakah nasabah itu diterima sebagai debitur atau tidak? Yang ketujuh ada penandatanganan akad kredit. Yang kedelapan ada realisasi kredit. Dan yang terakhir ada penyaluran atau penarikan dana. Jadi itulah aspek-aspek dan prosedur dalam pemberian kredit. Selanjutnya yaitu kondisi di mana kredit itu macet. Apa yang dimaksud dengan kredit macet? Kredit macet ini adalah kondisi di mana debitur baik perorangan maupun organisasi tidak mampu membayar utang atau cicilan pinjamannya. Perencanaan keuangan yang kurang baik maupun penggunaan pinjaman tidak pada tempatnya menjadi beberapa penyebab kredit macet. Selain itu ada beberapa penyebab kredit macet, yaitu yang pertama, nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank. Yang kedua, debitur melakukan ekspansi terlalu besar sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Dan yang terakhir ada penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya. Jadi itulah penyebab kredit macet dan pengertian kredit macet. Dari kredit macet tadi tentunya kita harus juga menyelesaikan kredit macet. Cara penyelesaian kredit macet yang pertama yaitu restructuring atau persyaratan kembali. Pertama dalam cara mengatasi kredit macet adalah dengan restructuring atau meminta persyaratan kembali. Syarat-syarat seperti jangka waktu, jadwal pembayaran, dan lain-lain dapat dirundingkan untuk diubah sesuai dengan kemampuan debitur yang baru. Namun, nilai besaran pembiayaan maksimal dari kredit tersebut tidak akan diubah. Yang kedua yaitu rescheduling atau penjadwalan kembali. Salah satu cara yang mengatasi kredit macet yang patut diajukan yaitu dengan menjadwalkan kembali atau rescheduling. Kreditur dapat memperpanjang tenggat waktu pelunasan utang oleh debitur sesuai dengan kemampuannya. Dan yang terakhir dalam cara penyelesaian kredit macet itu dengan reconditioning atau penataan kembali. Maksudnya itu pemberian kredit akan meringankan utang Anda dengan langkah mengubah sisa pelunasan menjadi pokok kredit baru sampai dengan persyaratan dan penjadwalan ulang. Beban suku bunga pun dapat dikurangi dalam metode berikutnya. Jadi itulah pembahasan kita tentang kredit. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf.
Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.